warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan doang nih Bu, yang kedengeran. Kayaknya Mas lagi ngantuk banget. Sama Bu, ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa faradal hajja 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin bin nasi ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Soalnya juga harusnya ya. Kafaratun bainahuma wal hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramat wal muhtaramat, ibu-ibu semua, majelis walimatus safar yang mudah-mudahan senantiasa Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih kesabaran, Allah kasih keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Wabil khusus guru-guru kita, Al-Mukarramah Ustadzah Uminda Zainab, Al-Mukarramah Ustadzah Uminda Muniro, Al-Mukarramah Ustadzah Eli, Al-Mukarramah Ustadzah Umi Kulsum. Mudah-mudahan senantiasa para guru-guru kita Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih umur panjang, dan insya Allah dakwahnya terus untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini Allah mudahkan kita, Allah ringankan kaki kita untuk kita bisa memenuhi undangan walimatus safar, sahabat kita, kawan kita, saudara kita, Ibu Martiah dan juga Adinda Syarifah Husnah. Mudah-mudahan tamu Allah ini berdua Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kesabaran dalam dia menjalankan rangkaian ibadah umroh. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah zikir kita, tahlil kita, ratib kita tadi ya Bu ya, kita sebut Allah, kita sebut baginda Rasul, kelak insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena udah jam 10 ya Bu, jam 9, jadi kagak lama-lama, 2 bait doang. Yang sebelah sana dengan pijit-pijitan kayaknya. Kalau ngantuk pijit pundaknya, kalau dia merem-merem dikit kelitikin badannya, hilang dah Bu. Insya Allah. Ibu-ibu, alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk kemari ya Bu. Ngapain? Kita undangan walimatus safar. Seneng, bahagia, dan juga sedih. Kenapa? Karena yang namanya umroh adalah panggilan, kematian adalah panggilan. Ibu, 2 panggilan yang mana harus memang kita syukurin dan kita harus sabarin. Syukur karena kita dipanggil Allah untuk kita bertemu rumahnya Allah. Sabar kita untuk melihat banyaknya manusia, jutaan manusia di kota Madinah Munawwarah dan juga Makkatul Mukarramah berjibun
berjuta orang-orang di sono. Banyak. Kalau kita kagak sabar, maka hilang rasa untuk kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kita kagak sabar, pahala kita hilang. Karena di sana apa? Wa adkhilnal jannata. Orang-orang di dalam apa? Dua kotak yang sangat diharamkan oleh Allah adalah sebagaimana dia masuknya surga. Ibu tahu surga? Hah? Surga mala ra'at wala uzunun wala sami'at. Kita nggak pernah melihat yang namanya surga dan juga nggak pernah dengar, nggak pernah merasakan, tapi kita dengar doang surga. Ibu ya, insya Allah surganya kita nanti kalau kita ngikut dibantuin doa sama Ibu Martiah bisa kunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau umrah? Mau. Insya Allah kumpulin dari sekarang. Kita pergi sama-sama satu pesawat RW 01. Amin. Kabul ya Allah. RW 01 satu pesawat 400 orang. Lah nggak apa-apa Bu, ini doa. Doa ya, lahir boleh beda tempatnya. Ada yang di Jawa, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Keraya, ada yang di Kalimantan. Tapi kalau doa tetap satu, kita langit. Kita minta ke langit Allah. Kita naikin mata kita. Satu doa yang sama untuk kita bisa berziarah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak. Sekali lagi juga saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tamu Allah yang sudah kembali, baik Ibu Umi dan juga Ustazah Munirah dan juga Ibu Rianto dan satu lagi Ibu Daryani. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana, enak ya Bu ya? Masya Allah. Mau balik lagi? Makanya kata Nabi apa? Man labba marrotan fajawaba marrotan. Siapa orang yang dipanggil sama Allah sekali cuma nyautnya, maka cuma sekali dia pergi. Man labba marrotaini fajawabun marrotaini. Kalau dipanggil dua kali, maka dia pergi umrohnya, hajinya cuma dua kali. Man labba marrot fajawaba marrotin. Kalau dia dijawabnya berkali-kali, maka insya Allah umroh haji berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Tuh, kalau kita banyak doa, doa silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nggak ada lagi doa-doa, khususnya Bu Martiah. Kita di sini ngelihat Ibu Martiah sedih. Karena apa? Karena yang namanya ibadah umroh, ibadah haji adalah ibadah badannya, yaitu ibadah yang kita pakai sehari-hari itu badan kita. Ya, kalau sholat kita lihat waktu, tapi kalau ibadah umroh dan haji adalah apa? Tenaga yang kita pakai, tenaga. Karena apa? Penuh. Ya Bu ya, penuh ya Bu ya, penuh. Kita bisa ngeliat di TV orang bererot pada tawaf. Ya Bu ya, tawaf. Kalau orang berbicara masalah haji, insya Allah udah pada tahu semua. Tahu haji itu apa, ya kan? Umroh itu apa? Cuman kita kaifa yuramisuhu ayumarisuhu kaifa yumarisuhu fil haji wal umroh. Bagaimana cara prakteknya nih haji sama umroh? Kalau haji yaitu bulan haji. Kalau umroh fi ayyi syahrin, kapan aja bisa. Yang penting fulus, ya, fi fulus rawah ilal baitil atiq, wa fi ma fi fulus la rawah ilal baitil atiq. Kata orang Arab, ada duit kita bisa berangkat, nggak ada duit kita nggak bisa berangkat, ya kan? Emang itu, ada duit, ada tenaga, ada panggilan. Tapi kalau udah punya duit nggak berangkat umroh, dia ngomong belum panggilan, kagak ada yang gitu. Ada duit nggak mau umroh, dijawabnya nggak ada panggilan. Bukan. Kenapa? Karena al-jahilu lidini nari yuharrikuhu. Itu adalah orang bodoh yang membakar dirinya sendiri dengan kalimat kayak gitu. Tapi kalau orang yang menjawabnya, insya Allah saya akan berangkat fi ayyi waqt, kapan aja, berarti al ilmu, ada ilmunya dirinya.
ya kan? Yunawiru ma'un litilka annaru yutfiha. Ilmu yang kita punya bisa ngebakar bodohnya kita. Kalau kita di Jawa punya duit, ntar dulu orang belum panggilan. Nih, tapi lihat orang-orang yang kagak punya duit berangkat. Insya Allah kita yang nggak punya duit berangkat. Mata nggak tahu kapan. Kita doa aja. Yang sekarang doa begini, besok doa begini, besok doa, kita nggak tahu mana yang dikabulin. Ibu, cuman dua, kita minta sabar sama syukur. Syukur kita punya duit segini, syukurin. Dabung dikit-dikit, sabar, insya Allah kita akan berangkat. Nggak tahu kapan. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Bu Haji kasih. Bu Martiah mau berangkat. Antara sedih sama bahagia. Kenapa? Oh, sekarang deket-deket. Kemarin tanggal 26 rencana. Berangkat tanggal 28. 1 hari masapah untuk berangkat. Lah capek ya Bu ya. Kalau seminggu masapahnya, jaraknya kan ada rasa istirahat. Makanya dibilangin lagi katanya malam minggu, malam Senin besok, alhamdulillah. Jadi kita bisa siapkan tenaga, siapkan pikiran, siapkan oper. Oper berapa? 7? Bu Martiah 7 kopernya? Insya Allah. Semakin banyak koper berarti semakin banyak. Semakin banyak koper semakin nambah bagasinya. Berarti semakin banyak duit. Amin. Bu, ya kalau haji, ini kita sekarang udah nggak usah pakai ceramah hajinya Ibu ya, atau umrohnya. Kita prakteknya. Kaifa yumarisuhu fil umroh. Bagaimana cara umrohnya? Ibu, kalau misalnya besok berangkat dari mana? Dari mana? Sampainya kemana? Mekah. Berarti ke Mekah itu akan ngambil mikot di Tan'im. Kalau ibu jatuhnya datangnya dari Madinah, ibu mikotnya di Bir Ali. Awal kata Bir Ali itu bukan Bir Ali, Bi'run Ali, artinya sumurnya Ali. Tapi karena udah pada males pakai hamzah, langsung diseburin Bir Ali. Tuh awal cerita yang namanya Bi'run, Bir Ali. Pada dasarnya dulu Rasulullah di situ sholat 2 rakaat yang mana belum terjadinya masjid. Dulu adanya pohon gede, makanya di situ usolli sunnatal umroh, ya kan? Di situ apa? Tahtas syajaroh, di bawah pohon. Pas ada masjid, sekarang langsung ada sholat tahiyatul masjid. Ibu sampai di Tan'im, belum masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, belum masuk, ibu mikot di Tan'im. Ya Bu Martiah ya, mikot di Tan'im, ambil wudhu udah, ibu sholat tahiyatul masjid, sholat apa? Umroh, lalu niat jangan panjang-panjang. Kadang kita niat panjang, yang akhir lupa, ya kan? Kalau kita niat yang panjang-panjang di awal kita hafalin, di akhir lupa. Akhir kita hafalin, yang awalnya lupa. Kita bilang aja ada 3. Allahumma, ya kan? Allahumma apa? Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Udah gitu aja. Jangan nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ya kan? Kemarinnya begitu Bu. Terlalu panjang. Dan namanya umroh bukan sifatnya ada rukun qauli. Kalau rukun qauli adanya di sholat, ibu baca Fatihah ya. Kalau di sono kagak, cuman hanya ada yang namanya 5 kewajiban ketika kita umroh. Kalau haji ada 6. Tetapi kalau umroh ada 5. Yang pertama adalah niat. Niatnya harus benar. Jangan sampai kagak bener. Kalau ibu susah, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang suruh jauh-jauh hari ratib buat belajar? Jangan sampai kita niat, kepala rombongan kita niat di sana, tapi kedengaran kita di sini niatnya beda. Karena kita nggak ngebet buku. Kita yang namanya mau umroh, mau haji, itu pasti kita dapat buku. Jangan sampai enggak dibaca. Takutnya entar inna sofa wal marwat, yang dia dengar inna sofa
wal warwata, warwata. Nah kan? Udah beda. Kalau kita dari jauh-jauh hari kita bikin ratib, maka kita bisa baca-baca. Minimal kayak kita baca orang Yasin, surah Yasin. Kita apal apa kagak? Apal kalau sendiri? Kalau sendiri? Nah, rada ingat lupanya. Tapi kalau rame-rame, pasti ada yang bantuin namanya. Kita ingat. Begitu juga kalau kita baca-baca doa. Ketika kita sudah niat, maka udah masuk yang namanya apa? Semuanya dilarang. Jangan sampai Bu Martiah nyisir, ya Bu ya. Jangan sampai Bu Martiah jidal, wal fusuko, apalagi yang namanya ribut, jangan. Sudah niat, udah sholat, sudah niat, masuk kita mikot. Abis mikot kita langsung tawaf. Tawaf 7 kali putaran. Yang pertama adanya di tempat yang hijau. Ya Bu ya? Hijau. Kita niat, kita ikut di situ niat. Ya kan? Tawaf yang hijau adalah rukun Yamani. Kenapa rukun Yamani? Karena itu adalah arah negara ya Yaman, negara Yaman. Terus Hajar Aswad, rukun Iraqi karena dia berhadapan dengan negara Irak. Rukun Syami, kenapa? Karena dia berhadapan dengan negeri Syam. Siapa aja? Lebanon, Palestina, Aljazair, Sudan. Itu namanya rukun Syami. Maka di antara 4 itu, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, maka ketika ada di dalam rukun Yamani, berhenti doa tawaf. Apa yang dibaca? Bu, apa yang dibaca kemarin? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus sampai di Hajar Aswad berhenti, langsung baca lagi tawaf, doa tawaf lagi. Setiap ketemu rukun Yamani berhenti Rabbana atina, sampai di Hajar Aswad baca lagi. Dah selesai 7, ibu sholat sunnah tawaf. Jangan sampai kagak sholat sunnah tawaf. Kita sholat, habis selesai sholat maka kita ada yang namanya sa'i. Itu rukun yang ketiga. Setelah sa'i, ibu masuk inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihima ayyat tawwafa bihima faman tatawwa khairan. Terus panjang sampai ibu ke sana Bukit Marwah, balik lagi, terus sampai 7 kali tahallul. Ingat, tahallul itu jangan sampai kita belum dipotong sudah motong rambut orang. Jadi Bu Martiah dipotong dulu rambutnya dikit, jangan kayak orang laki ntar datang lagi ke barbershop minta botakin, ntar kira orang lakinya bilang lah ngapa jadi ada abri masuk ke rumah. Ya Bu ya, jangan. Kalau perempuan netaknya dikit, jangan banyak-banyak. Kalau orang laki biasanya botak gundul, bayar 10 real. Kalau orang perempuan tetak aja di poni, tapi ingat harus sudah ditetak duluan baru netak orang. Tahu netak nggak Bu? Bu Marta tahu netak nggak? Motong, potong dulu ya kita, habis kita baru kita motong orang. Jangan sampai kita motong orang kita belum dipotong, batal. Batal. Bayar dam nggak? Bayar. 1 ekor kambing 600.000, 600 real. Kali 3.000, 4.000 sekarang. 4,5, gede Bu duitnya. Terus bisa beli emas. Ya, 2 jutaan. Terus dapat emas pulang buat kaki. Ibu, jadi buat bayar dam. Makanya umroh itu adalah al-umratu wahiyal hajjul asghar. Umroh adalah haji kecil. Apakah dia kena dam? Kena kalau kita yang namanya
ngapa? Ngelanggar. Jangan sampai ibu habis niat di mobil ngobrol, jangan. Kita terus baca labbaik Allahumma labbaik. Jangan pernah terputus. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah panggil aku saut juga udah. Artinya tuh kayak gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan putus. Kalau mau lebih baik diem. Kalau kita ngobrol sayang. Umroh adalah ibadah mahal. Mahal nggak kemarin Bu? Tapi hadiahnya surga. Orang yang sudah selesai tahallul, fakharajaka min waladat ummiha. Bagaimana kita keluar dari perut emak kita? Orang kalau udah ngelaksanain umroh Bu, fakharajaka, maka dia keluar waladat ummuka, dari perut emaknya. Berarti kalau bayi lahir suci kagak? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang sudah dilahirkan dari ibunya dalam keadaan suci. Sama orang umroh. Apalagi nanti ada yang namanya city tour datang ke kucing. City tour. Ibu pergi ke Masjid Kuba, jangan lupa ibu sholat. Siapa orang yang sholat di masjidku, kata Nabi, falahu ajruhun, saya akan kasih pahala berapa? 1000. Apalagi pahalanya seperti orang bikin umroh. Ibu bikin umroh, masuk lagi ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Enak nggak? Ibu mau sholat sampai ribuan kali tapi pahalanya dikit? Mendingan kita umroh, punya duit kita tabungin, kita cari di situ buat ngapus dosa. Kenapa? Tabi'ul hajja wal umrotah. Haji sama umroh itu ngikutin. Kenapa? Yukaffiru yanfiyani judu wa fakri. Bakalan bisa ngilangin yang namanya kefakiran dan juga ngilangin dosa. Orang yang pergi haji, orang yang umroh, ada yang katanya bangkrut? Nggak ada orang yang pergi haji sama pergi umroh bangkrut, nggak ada. Karena Allah sudah menjanjikan setelah dia pulang, wa in anfaqa uhlifa. Setiap kamu keluarin duit kamu, maka aku akan ganti. Begitu Bu. Itu kata Nabi. Wa in istaghfaru ghufiru. Kalau kamu minta ampun di tanah suci, maka aku ampunin. Wa in da'u ujibu. Kalau kamu doa di tempat mustajab, yang mana mustajab itu adalah Hijr Ismail, Multazam, Hajar Aswad, Makam Ibrahim, Raudhah, Arafah. Ibu doa di situ, wa in ujibu, maka aku akan ijabah. Makanya buru-buru kalau kita kalau kita di sana jangan minta buru-buru pulang, maksudnya lama di sono, banyakin ibadah. Kalau kita bikin umroh satu rugi. Kita namanya orang umroh sama orang haji, yang namanya wajib adalah tawaf kudum. Ketika kita baru datang ke Mekah, kita bikin tawaf kudum. Tawaf kudum artinya tawaf kedatangan. Kalau ibu sehari-hari bikin tawaf lagi, itu adalah tawaf wajib yang harus kita pakai, harus kita bikin. Minimal kalau ibu bikin 3, bikin lagi 4, niatin buat siapa baik dah, asal jangan yang hidup aja diniatin, karena yang hidup masih mampu ya Bu ya. Apalagi sekarang haji mau naik jadi 105 juta. 105 juta manistato'a ilaihi sabila, lama-lama kagak bakalan tapi kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait manistato'a ilaihi sabila. Ya Allah, haji itu diwajibin buat kamu bagi orang yang mampu. Tapi lama-lama jadinya ratusan juta, mana mampu ya Bu ya. Kita mikir beli cabai mahal aja bingung, apalagi mau lihat haji, padahal itu
wajib. Insya Allah umroh sama haji sama-sama wajib. Kita punya duit buat umroh, kita pergi umroh. Kita cari travel yang benar. Alhamdulillah kemarin Ibu Muniro, Ibu Umi dapat travel yang benar. Banyak travel yang bodong, banyak travel yang bohong, tapi akhirnya menyakitin kita. Kalau kita cari travel yang benar, alhamdulillah kelak kita juga di sananya nyaman. Maka perbanyaklah ibadah, jangan sampai kosong karena nggak masak. Kemarin Ibu Muniro masak ya? Oh enggak Bu, nggak ada yang bawa panci. Tuh tinggal makan doang. Kalau kita di sini mau sholat zuhur, dipanggil sama laki kita, mau makan mak, nyari piring dulu. Kalau di sana mah kagak, ya kan? Maidatun, semuanya akan dapat maidah. Apa maidah? Makanan indah, makanan enak, makanan lezat. Semuanya karena kita disuruhnya ibadah. Wala tusyriku bi syai'an. Jangan sampai kamu syirik. Banyakin ibadah. Warka'u markin. Orang-orang ruku, kita ruku. Jangan orang ruku, kita kagak ruku. Banyak di sono. Namanya warka'u marrokin, diartikan sama orang pelajar Mesir adalah ahlil hisab. Apa ahli hisab? Orang yang tukang ngerokok. Ahlul rokiin adalah orang yang suka ngerokok. Padahal mah ahlul rokiin adalah orang yang suka beruku. Dipresentin sama orang-orang pelajar Mesir kayak saya begini, zaman dulu masih jadi tour leader, makanya saya bilang ahlul rokiin wa ahlul hisab ta'alu ijma'u kullu fi amamil masjid, kumpul semua depan masjid. Saya lihatin orang laki pada merokok semua. Nah itu dia ahlul rokiin. Kalau kata dia, kalau kata agama ahlul rokiin adalah orang yang sering sholat. Makanya jangan sampai enggak sholat, jangan sampai enggak ibadah. Banyakin kita baca Quran. Wa idza quri'al qur'ana fa'ansitu. Orang kalau lagi baca Quran diem. Siapa orang yang baca Quran falahu asyr hasanat, dapat 10 kebaikan. Apalagi di sono 7 hari berapa? 7 ya? 9 perjalanan. Oh, ini yang 12 hari ya? 11 hari. Di sana berapa hari? Di Mekah 4 hari. Tuh Bu, banyakin baca Quran. Minimal 1 kali hatam 1 hari. 1 hari. Saya tahadus minimal. Jadi cerita ketika saya haji di 2009, itu saya sebulan 40 hari di sana 40 kali hatam. 1 hari 1 kali hatam. Mudah-mudahan ini bukannya riak, tapi menjadi motivasi kita. Jangan sampai kita enggak ngaji karena kita kosong, nggak ngapa-ngapain. Banyakin ibadah, banyakin ngaji, banyakin doa. Wa ja'alna masabatal linnasi wa amna. Satu tempat yang mana tempatnya itu penuh dengan keamanan, penuh dengan keijabahan doa adalah kota Madinah dan kota Mekah. Insya Allah Bu Martiah sama Adinda Syarifal Husna bisa menjalankan ibadah dengan baik dan bisa menjaga Ibu Martiah dengan sebaik-baik mungkin. Karena ya namanya nenek-nenek Ibu ya, Bu Munirah pasti berpaku kepada yang kuat Ibu ya, berpaku kepada Ibu Umi, berpaku kepada Bu Daryani ya. Kenapa? Fisik. Maka sebelum berangkat baca buku yang dikasih sama travel. Nggak usah dihafal segitu banyak. Kalau ngapal mah aduh berat, apalagi udah tua. Jangankan begituan, kita doa makan aja lupa ya kan Bu. Padahal itu doa yang makbul, doa yang paling makbul banget, itu yang langsung dijawab sama Allah. Allahumma barik lana, langsung ada nasi di depannya ya kan. Iya, itu sering lupa, apalagi doa yang panjang Ibu. Makanya mumpung ada masafah untuk kita berangkat, kita baca, kita lihat di situ apa niatnya, jangan sampai kita kagak lihat. Kita masuk ke Masjidil Haram, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu mah apal ya Bu ya? Apal itu mau orang sahabat hari kepake. Lah abang kagak apal mah. Ya, kalau kata orang Bekasi mah abang kagak apal. Jadi harus udah hafal. Ketika ngelihat Ka'bah, wow, amazing, masya Allah.
bukannya Allahumma zid hazal baital tasyrifan wa takriman wa ta'ziman, malah ngomongnya amazing Ka'bah. La ilaha illallah. Jangan, mumpung kita punya doa-doa, kita baca yang baik-baik, jangan ngelihat yang macam-macam. Ataupun juga kita mentang-mentang kita ngeliat buku, kita liatin buku, tiba-tiba rombongan kita udah hilang, kemana tahu. Sebelah kita ada orang Irak, ada orang Afrika hitam-hitam, gemuk-gemuk, orang Turki. Nah kita bingung liatnya, makanya biasa-biasa aja. Makanya dari sekarang mulai dibaca, mulai dipahami, jangan dihafal. Ya Neng ya, dibaca ya Neng ya, dikit-dikit. Ada di situ artinya, Latinnya. Jangan dibaca artinya, kebangetan pinter ntar berabe ya. Mudah-mudahan ini saya memberikan ini bukan naik karena dari kemarin umroh mulu ya Bu ya. Tinggal prakteknya ini belum. Mudah-mudahan kita RW 1 400 orang, kita satu pesawat, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa kepake ya Bu. Jangan sampai kita kagak kepake, karena 7-9 hari waktu yang sangat deket. Kalau pacar sehari nggak ketemu, lama ya Bu ya. Nggak ketemu pacar kita sehari, lama nggak? Lama. Tapi kalau umroh sehari nggak ini, cepet banget, berasa nggak enak. Bu Umi contoh, Ustazah Munirah pengen balik lagi nggak? Pengen banget Bu. Tuh capek tapi kepengen. Itulah namanya ibadah badaniyah. Kalau kita badannya sehat, duitnya banyak, rezekinya lapang, ayo berangkat. Jangan sampai kita kuntel-kuntel duit taruh di bawah kasur. Akhirnya karetnya putus, palanya tuh duit hilang. Karena kelamaan diikat pusing. Ya Bu, mudah-mudahan sehat Bu Martiah dan Neng Syarifah. Insya Allah mudah, lancar, dan juga mabrur. Balik juga selamat membawa umrah mabrurah dan watijaratan dan kabur. Mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat insya Allah berangkat. Yang udah berangkat mudah-mudahan berangkat lagi. Yang kagak punya duit mudah-mudahan ada duitnya. Yang ada duitnya mudah-mudahan tambah lagi. Dan kita mudah-mudahan selalu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih. Lanjut katanya doa Bu, udah girang banget orang belakang. Orang belakang saya ngomong doa udah girang Bu. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan duduk kita di sini Allah kasih kita rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih rahmat yang penuh. Allah ampunin dosa kita. Allah kasih kita kebaikan, keberkahan. Sedikit banyak makanan yang kita bawa, insya Allah jadi berkah, jadi halal. Ingat juga Bu Martiah, minum air zam-zam itu cuma 3 mintanya. Ibu kalau dapat air zam-zam besok dari Bu Martiah, 3 doanya. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. 3. Enggak banyak-banyak kalau kita minum zam-zam. Minum zam-zam boleh berdiri? Boleh. Minum zam-zam doang yang boleh berdiri. Minum air putih la yashrabanna ahadukum jangan sampai berdiri sambil minum. Begitu ya Bu ya. Insyaallah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita jamak keluarga kita yang meninggal dunia, laki kita, cucu kita, mantu kita, anak kita. Insyaallah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jamak ya Bu ya. Wa annallaha yataghashahum birrahmah wa yaskinuhum fil jannah wa yaghfiru dzunuba. Dan kita juga semua mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, terus kita beribadah kepada Allah dalam taatnya, kita tuntut ilmu dalam perintahnya, dan juga Allah jadikan keturunan kita solih dan solihah wa qurratan a'yunan untuk kedua orang tuanya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا جمعا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا اللهم اجعل عمرة مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا. اللهم أعط علي بمرتئة وشريفة حسنى أعطي صحة والعافية واجعل عمرة مبرورا. ونادينا على كلنا إلى بيت العتيق إلى بيت المعمور إلى مسجد الحرام ومكة المكرمة في شريفين. اللهم اجعل عمرة يا الله. اللهم اجعل عمرة يا الله مبرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.